Semua bergembira ketika menyaksikan dari dekat piramida Mesir. Baris nomor 1, baris nomor 2 harus begini Bapak. Harus pakai gaya begini. Mereka sangat bangga karena menciptakan sejarahnya sendiri. Mereka adalah bagian dari orang-orang yang menyaksikan dan melihat secara langsung bagaimana bentuk model dari piramid Mesir yang menjadi kebanggaan dunia, terutama masyarakat Mesir sendiri. Ini adalah gereja sampah atau yang biasa disebut gereja mujizat di Bukit Mukatam. Ini merupakan gereja Koptik tua atau Koptik Ortodoks dengan sejarah yang sangat menarik. Belasan ribu pemulung hidup di sana dengan mengais sampah dan hidup dari sampah. Namun bagi penduduk sekitar, gereja sampah ini memancarkan bau harum. Keharuman Kristus terpancar lewat kehadiran dan kesaksiannya. Pelayanan jemaatnya telah membawa banyak pemulung mengenal Kristus dan mendapatkan pegangan hidup. Dan setiap minggu mereka beribadah di tempat ini dan mendapat pendampingan gereja. Inilah situasi padang gurun. Sulit Anda menemukan pohon-pohon. Rumah-rumah penduduk dibangun di atas padang dengan tanpa perlindungan apa-apa, tanpa perlindungan pohon. Jadi Anda bisa membayangkan betapa panasnya daerah. Hal yang menarik lain adalah jalan yang begitu mulus. Jarang sekali Anda menemukan lubang di jalan. Jadi para sopir sangat dimanjakan oleh jalan yang sangat luar biasa itu. Saya bisa bayangkan kalau ini ada di Indonesia. Wah, luar biasa. Semangat kami membunuh jenuh dan membuat padang gurun menjadi penuh harapan. Kemesraan ini biarlah terulang lagi. Ya, inilah syair yang paling pas. Terima kasih Junopita dan keluarga. Di Indonesia, saat Anda berkendaraan, Anda harus ambil posisi kiri. Sementara di Mesir, Anda harus mengambil posisi kanan. Jadi jangan salah ya. Awas tabrakan. Ambil posisi kanan, bukan kiri, seperti di Indonesia. Setelah perjalanan sekian jauh, tibalah kami di bawah kaki gunung Sinai, tepatnya di Biara Santa Catarina. Biara Santa Catarina yang terletak di Sinai Selatan itu merupakan sebuah wisata rohani dengan artefak dari abad 4 Masehi. Tempatnya sangat menarik dengan pemandangan yang klasik, sangat mengesankan. Hal yang paling istimewa dari biara ini adalah bahwa surat Nabi Muhammad SAW untuk pendeta-pendeta Nasrani
tersimpan di biara Santa Catarina. Isi perjanjian itu adalah, sesungguhnya saya, para pelayan, para penolong, dan para pengikut saya membela orang Kristiani, karena orang-orang Kristen adalah penduduk saya dan karena Allah. Saya bertahan melawan apapun yang tidak menyenangkan mereka. Tidak ada paksaan apapun untuk mereka. Juga tidak boleh hakim-hakim mereka disingkirkan dari pekerjaannya, maupun para biarawan mereka dari biara-biaranya. Dilarang merusak rumah ibadat mereka dan menghancurkannya, atau membawa apapun daripadanya ke rumah-rumah umat Islam. Jika ada yang mengambil hal-hal tersebut, maka ia akan merusak perjanjian Allah dan tidak menaati Rasul-Nya. Sesungguhnya mereka adalah sekutu saya. Jika ada perempuan Kristen menikahi pria Muslim, hal ini tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan perempuan itu. Dia tidak dapat dilarang untuk mengunjungi gerejanya untuk berdoa. Gereja-gereja mereka harus dihormati. Mereka tidak boleh dilarang memperbaikinya dan menjaga perjanjian-perjanjian sakral mereka. Tidak ada dari antara bangsa-bangsa atau orang-orang Muslim yang tidak mematuhi perjanjian ini hingga hari akhir atau akhir dunia. Dan pada tahun 1517, piagam tersebut diambil oleh Sultan Selim I dari Turki dan saat ini berada di Museum Topkapi di Istanbul. Akan tetapi Sultan memberikan salinan atas piagam tersebut kepada para biarawan dan melegalisir isi piagam tersebut. Dengan demikian, piagam asli saat ini disimpan di Museum Topkapi di Turki, sementara salinannya disimpan di Santa Catarina Monastery. Sinai adalah nama salah satu gunung yang ada di bagian selatan barisan pegunungan di Semenanjung Sinai, Republik Arab Mesir. Gunung ini juga dikenal sebagai Jabal Musa atau gunungnya Nabi Musa. Di gunung inilah Nabi Musa menerima 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah. Gunung Sinai sendiri berada di ketinggian 2.285 km. Sehingga untuk ke sana, selain menggunakan jalan kaki, kebanyakan orang menggunakan jasa unta. Dan unta-unta ini sangat kuat dan sudah hafal dengan jalannya. Akhirnya pun kami tiba di puncak Sinai. Di tempat ini Musa menerima 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah. Dan sebagai komitmen iman, kami mengucapkan kembali 10 perintah Allah yang pernah diberikan oleh Allah kepada Musa. Tuhan, kami tidak sekudus dan sehebat Musa, tapi kami percaya Roh-Mu bekerja dalam diri kami. Kan sudah menjadi suatu lembaga.
Setelah melewati perjalanan panjang, tibalah kami di Tabah, yaitu kota terakhir dari Mesir yang menjadi perbatasan langsung dengan Israel. Tetapi corona tidak mengizinkan kami untuk menginjakkan kaki di kota Tuhan. Tapi dalam iman, kami akan bertemu denganmu di Yerusalem surgawi.